أهل النقاء والصفاء. اللهم فصل وسلم وكرم ومجد وعظم وتكرم وتعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا مولانا محمد نورك ساري ومدادك الجاري وجمعنا به في كل أطوار وعلى آله وصحبه أمين اجعلنا نورا بحق نور. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأحداهم إلى المكارم الأخلاق طرقا. كان خلقه القرآن وشيمته الغفران، يعفو عن الذنب إذا كان في حقه وسببه، وإذا أضيء حق الله لم يقم أحد لغضبه. من رآه بديهة هابه ومن خالطه معرفة أحبه. Alhamdulillah, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah taala di malam hari ini, walaupun dengan udara yang begitu dingin, kita berkumpul semuanya memiliki tujuan yang sama, memiliki rencana yang sama. Tujuan kita, niat kita tidak lain dan tidak bukan semata-mata ingin membahagiakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bapak atau ibu, anak muda ataupun pemudi, satupun dari kita tidak ada yang mampu membalas daripada besar jasa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang ulama besar mengatakan, yaitu Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Beliau mengatakan, fa innaka la tujzi nabiyyaka ya fata walau sa'aita 'alal a'yuni sa'iri. Kamu enggak bakalan bisa balas jasanya baginda Rasulullah walaupun kamu berjalan dengan dua kelopak matamu berjalan ke kota Madinah untuk menziarahi Rasulullah, niscaya itu belum sedikit pun terbalaskan daripada keringat darah yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat ke belakang hadirin. Siapa yang mengira bahwasanya Islam, syariat Nabi Muhammad atau nama Nabi Muhammad atau perayaan Maulid atau Ratib bisa masuk ke kampung Cileungeun? Ada yang mengira agama Islam akan sampai ke pelosok kampung seperti ini? Tidak ada. Ada yang mengira perayaan Maulid Nabi akan sampai ke kampung sepelosok ini? Tidak ada yang mengira. Namun hadirin dan hadirat, ketahui di malam hari ini, Rasulullah pernah suatu hari sedang sujud di depan Ka'bah. Ketika itu datang seorang kafir Quraisy yang bernama Abu Jahal. Abu Jahal dengan kurang ajarnya menyimpan kotoran unta di pundak suci baginda Rasulullah. Disimpan kotoran unta yang sangat menjijikan tersebut di pundak suci baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad masih melanjutkan dalam sujudnya. Tiba di situ datanglah putri tercinta beliau Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha menghampiri ayahnya dengan wajah yang sangat berubah. Terlihat wajah seorang putri yang melihat ayahnya disakiti, melihat ayahnya dikotori, melihat ayahnya diinjak, diejek. Lalu terlihatlah di wajah Sayyidah Fatimah kesedihan yang begitu dalam, kesedihan yang begitu besar, sehingga ayah beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghibur putrinya. Tahu hiburan Rasulullah untuk putrinya bagaimana? Rasulullah mengatakan, ya Fatimah ya binti, wahai Fatimah, wahai putriku, ketahuilah, ma yabqa min baitin madarin wala wabarin wala madarin illa wa dakhala minhu. Fatimah, ketahuilah, kata Rasulullah, sesungguhnya saat ini kau melihat agama ajaran yang dibawa oleh ayahmu terinjak, tertindas, terhinakan, tersingkirkan. Namun ketahuilah wahai putriku, akan datang
saatnya di mana seluruh rumah yang ada di muka bumi melainkan akan sampai daripada ajaran bapakmu itu. Sallallahu alaihi wasallam. Maka kita diberi nikmat yang besar oleh Allah Ta'ala dari kita dijadikan umat Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ada tidak yang tidak bangga tidak dijadikannya umat Nabi besar Muhammad? Semuanya kita bangga jadi umat Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah pernah manggil kita. Bagaimana Rasulullah memanggil kita? Bagaimana Rasulullah menyeru kita? Rasulullah mengatakan, ana haddukum minar rusul. Ketahuilah aku bagian kalian sebagai Rasul. Dan alhamdulillah Allah jadikan kita umat Rasulullah. Wa antum hadzi minal umam. Dan ketahuilah bahwasanya kalian adalah bagian aku sebagai umat. Sallallahu alaihi wasallam. Ada tidak dari kita yang pernah minta sama Allah di tengah malam, ya Allah, jadikan aku umat Rasulullah? Atau nenek moyang kita pernah meminta untuk kita supaya dijadikan umat Nabi besar Muhammad? Satu pun tidak. Betul apa tidak? Satu pun tidak pernah tercatat sejarah seseorang minta dijadikan umat Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Namun Allah berikan kepada kita tanpa kita meminta. Alhamdulillah. Kita haturkan salawat serta salam kepada baginda alam Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan berkah perjuangan, letih, capek, pedih yang dibawa oleh Rasulullah, sampailah kepada kita mengenal apa itu salat. Kenal salat dari mana? Dari RT sebelah? Tidak, tapi dibawa oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Mengenal sujud dari siapa? Dari Rasulullah. Mengenal zakat dari siapa? Dari Rasulullah. Sekalipun itu mengenal Allah dari siapa? Dari Rasulullah. Maka benar apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan, laula Muhammad bin Abdullah lakunna fil hawiyah. Kita ini kalau bukan berkah Rasulullah, satu pun dari kita nggak bakalan ada yang menjadi penghuni surga. Semuanya jadi ahli neraka. Tapi dengan adanya baginda Nabi besar Muhammad, Allah pilih kita, insya Allah semuanya jadi ahli surga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya Rabbal Alamin. Yang kita muliakan bersama sahibul majlis, yang pertama adalah Al-Habib Murya bin Alwi bin Tahir Al-Attas. Kita doakan beliau panjang umur, sehat wal-afiyah, diberikan keberkahan di dalam harta, keluarga, keturunan, dan Allah Ta'ala kabulkan segala hajatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Begitu juga para habaib yang lainnya yang begitu banyak. Wa insya Allah dengan hadirnya mereka bisa menambah keberkahan yang turun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beruntung orang yang merayakan maulid Nabi besar Muhammad, mereka dihadiri anak cucu baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, yang dikatakan oleh Al-Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Beliau mengatakan, majma ma madhiru fi shimal wala fi janub. Hadirin, ambil kabar gembira buat kita semuanya, bahwasanya perkumpulan kita gak ada bandingnya. Mau konser yang dihadiri ribuan orang, gak ada bandingnya dengan majelis kita. Mau dikatakan dengan perkumpulan yang besar yang lainnya, niscaya perkumpulan ini lebih unggul daripada segala perkumpulan yang lain. Kenapa perkumpulan ini menjadi unggul di atas segala perkumpulan yang lain? Kata Habib Ali mengatakan, yahdur bihal Mustafa. Rasulullah hadir. Kedengar? Rasulullah hadir. Allah Ta'ala firmankan di dalam Al-Quran, wa'lamu anna fikum Rasulullah. Kata Allah, ketahuilah sesungguhnya di sekitaran kalian ada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Ada siapa? Ada Rasulullah. Kita dihadirin oleh siapa? Oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Selain itu dihadiri oleh Nabi Muhammad wa dihadiri keluarga Nabi besar Muhammad wa ahlul ghuyub, orang-orang dari ahlul ghuyub, dari ahlul ghaib, mereka juga hadir bersama kita. Insya Allah dengan kehadiran mereka Allah Ta'ala kabulkan segala hajat kita. Amin ya Rabbal
rabbal. Alamin. Pulang dari sini insya Allah layaknya seorang bayi yang terlahir daripada rahim ibundanya, tidak membawa dosa sepeser pun. Amin ya rabbal alamin. Tahu perkumpulan semacam ini dapat jaminan dari Allah. Dapat jaminan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat datang sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, ma hiya ghanimatu majalis dzikir?" Ya Rasulullah, kalau boleh tahu, emang orang kalau kumpul zikir, sholawatan, yang dia bakalan dapatkan apa sih ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Ghanimatu majalis dzikri al-jannah. Orang kalau hadir majelis ilmu, hadir majelis zikir, balasannya nggak ada yang lain kecuali surga. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah kita semuanya masuk surga di barisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah dapat jaminan surga. Yang kedua, ada jaminan dari Allah Ta'ala di dalam hadis qudsi. Allah Ta'ala mengatakan daripada lisan Rasulullah yang mengkabarkan kepada kita, inna lillahi malaikatan sayyahin. Allah memiliki malaikat yang kerjaannya mundar mandir. Ya, kerjaannya mundar mandir. Kemana-mana mundar mandir. Apa yang dia cari? Yaltamisuna ahla dzikri. Yang dia cari adalah perkumpulan yang di situ berzikir kepada Allah. Kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah. Apabila malaikat tersebut menemukan satu perkumpulan, ini malaikat yang tadi mundar-mandir di sini naik ke atas, laporan sama Allah Ta'ala bahwasanya kampung Cilewung sedang bersalawat. Allah, kampung Cilewung sedang berzikir. Maka Allah Ta'ala berkata, fa'ashhidukum anni qad ghafartu lahum. Hei malaikatku, saksikan bahwasanya aku selaku Tuhan mereka telah mengampuni dosa mereka. Amin ya rabbal alamin. Ini malaikatnya ya Allah, ya Allah. Ada satu orang datang tuh ke majelis bukan pengen baca sholawat, bukan. Ada satu orang datang ke majelis bukan karena pengen dekat sama Rasulullah, bukan. Tapi karena ada tujuan di dalamnya, ada tujuan duniawi di dalamnya. Pengen lagi hutang, ayat dia yang lagi hutang. Ayat yang dengan awewe, ayat. Ya. Yang dengan lelaki, ayat. Ini malaikatnya ya laporan sama Allah sesuai niat-niatnya nih. Ada yang pengen lihat perempuan, ada yang pengen lihat bujang. Akhirnya Allah Ta'ala mengatakan, humul qawm la yashqa bihim jalisuhum. Hei malaikat, ketahuilah, mau niat baik ataupun buruk yang hadir di majelis tersebut, Allah Ta'ala tidak akan pernah kecewakan dunia dan akhirat. Amin. Amin ya rabbal. Gak bakalan dikecewakan oleh Allah dunia dan akhirat. Padahal kita kumpul dari berapa jam di sini hadirin? Dari jam berapa kita kumpul? Dari jam 8, 9, 10, 11. Berapa jam kita berkumpul? Tapi kita dapat jaminan yang besar. Malam hari ini Allah berikan obrolan yang begitu besar, diskon besar-besaran bagi setiap orang yang hendak mendekatkan dirinya kepada Allah dan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, sesuai memperingati daripada hari kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka yang akan kita ceritakan adalah Rasulullah. Yang mau kita buka di sini adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nggak mau bahas yang disambung bapak-bapak, nggak mau lagi kita bahas. Kita juga nggak mau bahas tentang ibu-ibu, nggak mau kita bahas juga. Yang mau kita bahas siapa? Rasulullah. Kita udah capek buka handphone yang lihat politik, buka televisi yang ribut KDRT, terus cerita Nabi Muhammad kapan sampai ke telinga kita? Cerita baginda Nabi besar Muhammad kapan sampai ke dalam hati kita? Maka malam hari ini kita mau bercerita tentang siapa? Sosok yang agung. Barang siapa yang mengagungkan sosok yang agung ini, melainkan Allah Ta'ala akan agungkan. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cahaya sebelum Allah Ta'ala menciptakan langit, bumi,
surga, neraka, kursi, arsy, galam. Sebelum Allah menciptakan keseluruhannya, Allah terlebih dahulu menciptakan cahaya. Cahaya siapa? Rasulullah. Cahaya Rasulullah. Sebelum 2000 tahun Allah Ta'ala menciptakan daripada segala makhluknya, Allah terlebih dahulu mendahulukan penciptaan daripada cahaya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Adam pun, surga dan yang lainnya, makhluk yang lainnya tercipta disebabkan daripada cahaya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan berkah cahaya inilah Allah Ta'ala jadikan kita umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kita ringkas sejarah Rasulullah. Rasulullah memiliki ibu. Siapa nama ibu? Pak, apa? Siapa nama ibu Rasulullah? Siti Aminah. Siapa nama ibu Rasulullah? Siti Aminah. Siti Aminah. Siapa nama ayah Rasulullah? Abdullah. Ibu-ibu, siapa nama ayah Rasulullah? Sayyid Sayyid Abdullah. Abdullah. Siapa nenek Rasulullah dari garis ayah? Nenek bukan kakek. Siapa? Abu Fatimah Talib. bintu Amr al-Makhzumi. Itu nenek Rasulullah dari garis ayah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, Allah Ta'ala simpan sulbi cahaya Rasulullah dari nabi ke nabi, dari orang soleh ketemu orang soleh, sampailah cahaya Rasulullah tersimpan di dalam sulbinya Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib bin Abdul Muttalib bin Hasim. bin Abdul Manaf bin Qusay bin Hakim. Hafalkan nasab baginda Rasulullah. Aib kurang kalau seandainya seseorang muslim mengaku Rasulullah sebagai nabi tapi tidak mengenal, tidak menghafal daripada nasab baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata para ulama, dikatakan kalau ada orang di dalam rumah hafal nasab Rasulullah, insya Allah itu rumah aman dari kebakaran, aman dari gempa, aman dari kecolongan, aman dari perampokan, aman dari segala sihir. Karena di dalam rumah tersimpan satu pikiran, satu otak yang menghafal nasab baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah terlahir daripada sosok orang tua yang suci. Hadirin, hati-hati. Ini ada orang kurang ajar zaman sekarang. Tahu orang kurang ajar mengatakan Rasulullah memiliki ayah yang layaknya hidupnya di zaman jahiliyah. Tidak, hadirin. Ada orang pernah bertanya sama saya begini, Bib, kan nikah itu syariatnya Rasulullah, Bib. Sedangkan Rasulullah menjadi nabi di umur 40 tahun turun syariat. Terus pernikahannya ayahnya Rasulullah dan ibundanya Rasulullah bagaimana, Bib? Pakai syariat apa? Berarti pakai syariat jahiliyah dong. Oh, tidak, hadirin. Coba baca kitab Fiqh Sirah yang dikarang langsung oleh Al-Imam Syekh Ramadan Al-Houthi. Di situ dijelaskan bahwasanya pernikahan di zaman jahiliyah ada 3. Hafalkan dia, ulah pohon. Ada 3 pernikahan orang-orang di zaman jahiliyah. Yang pertama adalah mereka yang melakukan akad nikah menganut keras sesuai ajaran syariatnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Adapun orang tuanya Rasulullah, itu mereka pernikahan akadnya mereka menganut daripada apa? Ajaran baginda Nabi besar Nabi Ibrahim alaihi salam. Makanya kata Al-Imam Sya'rani, beliau mengatakan, aku meneliti secara langsung ibu Rasulullah, nenek Rasulullah, nenek ke nenek sampai 500 nenek Rasulullah, satu pun dari mereka tidak ada yang menikah dalam keadaan tidak sah, melainkan semuanya pernikahan didasari syariat yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang kedua, pernikahannya tidak sah. Bagaimana cara orang jahiliyah menikahkan dengan cara yang kedua? Mereka menyimpan satu gadis. Apa terang gadis? Pohori. Disimpan satu gadis di satu kamar. Tiba-tiba datanglah 10 laki-laki bersamaan untuk melakukan 17 tahun ke atas. Paham?
laki-laki bersamaan. Lalu si perempuan tersebut bisa memilih siapa yang dia sukai dari permainan. Ya. Oh, saya lebih senang permainannya Mang Ujang. Nah, Ujang yang jadi suami. Saya lebih senang permainannya Mang Usep. Wah, Mang Usep tuh yang jadi suami. Itu tidak sah. Yang ketiga, adat istiadat jahiliyah dalam menikah itu mereka dengan cara yang pertama menyimpan satu gadis di satu kamar, lalu datang 10 laki-laki bersamaan, lalu dipakailah gadis tersebut, lalu dilihat nanti sampai lahiran, dilihat anaknya mirip siapa. Kalau anaknya mirip Mang Asep, wah berarti Mang Asep yang jadi suami. Kalau namanya mirip Mang Diding, berarti Mang Diding yang bakalan jadi suami. Dilihat daripada apa? Wajah anak setelah lahir. Dua-duanya tidak sah. Yang sah adalah pernikahan yang menganut daripada syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Bisa dipahami? Paham tuh? Paham? Begitu. Ya, bahwasanya Allah menjaga Nabi besar Muhammad dari segala hal. Allah menjaga, bukan Nabi Muhammad saja yang dijaga, namun usulnya, asal usulnya Nabi besar Muhammad Allah sudah jaga. Ya, satu pun dari mereka tidak pernah ada yang ternadai daripada orang tua yang mana terlahirkan dari zina, atau orang tua yang dihinakan menjadi tukang sampah, atau daripada ibu yang kurang ajar atau perlakuan yang kurang baik. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, kita bakalan mengenal siapa Sayyid Abdullah. Abdullah bin Abdul Muttalib, seorang laki-laki yang ganteng. Sayyid Abdullah. Ya, di dia. Sayyid Abdullah adalah orang yang ganteng. Dan Sayyidah Aminah adalah orang yang paling tercantik di kota Mekah. Kata Ibn Hajar al-Haytami, dikatakan di dalam kitab beliau bahwasanya Sayyid Abdullah kalau lewat satu gang, gadis, perawan, janda, nenek tua semuanya loncat pengen lihat wajah Sayyid Abdullah. Ayah bujang jadi dia gitu. Iya. Aki komedi. Hah? Ayah. Loba. Ayah. Bahkan dikatakan oleh Ibn Hajar bahwasanya ketika menikah Sayyid Abdullah dengan Sayyidah Aminah, itu perempuan di kota Mekah terkagetkan dengan pernikahan beliau sampai dikatakan 200 perempuan gadis pingsan mendadak. Ya Allah, dan kebayang. Betul atau tidak? Saking kagetnya gadis yang ada di kota Mekah mendengar pernikahan Sayyid Abdullah bersama Sayyidah Aminah sampai 200 gadis jatuh pingsan. Ya Allah. Ayah di dia, ayah. Begitu, malah ayah sebenarnya. Begitu ganteng. Lalu menikahlah Sayyid Abdullah dengan Sayyidah Aminah di bulan Januari, bulan Rajab. Menikahlah Sayyid Abdullah dengan Sayyidah Aminah di bulan Rajab. Ya, menikah di situ. Lalu tersimpanlah benih daripada Sayyid Abdullah ke rahim ibundanya di bulan Rajab. Maka paslah dengan bulan Rabiul Awal 9 bulan. Ya, maka Sayyid Abdullah setelah menikah dengan Sayyidah Aminah, perempuan yang biasa mengagumi penteratnya Sayyid Abdullah, ketika itu mereka melihat lagi Sayyid Abdullah, ternyata perempuan-perempuan kota Mekah tidak kagum, tidak tergila-gila seperti biasanya. Akhirnya Sayyid Abdullah menanyakan, wahai perempuan kota Mekah, apa yang membuatmu berubah? Apa yang berubah dariku? Kata Sayyid Abdullah. Mereka mengatakan, wahai Abdullah, dahulu sebelum kau menikah dengan Aminah, bahwasanya kami melihat cahaya yang begitu terang di wajahmu, keindahan yang tidak pernah kami saksikan satupun daripada laki-laki. Kenapa? Karena membawa cahaya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah. Maka dari situ ibunda Rasulullah pun mengandung Nabi besar Muhammad. Berapa bulan? 9 bulan. 9 bulan. Hadirin. Nih ibundanya Rasulullah berbeda dengan perempuan yang lain. Ketika mengandung Rasulullah, ibundanya Nabi besar Muhammad tidak merasakan sakit. Bu, kalau lagi ngandung sakit apa enggak? Sakit.
sakit, tengkurap bisa nggak? Nggak bisa. Ini susah, itu susah. Tapi ibunda besar Nabi besar Muhammad ketika mengandung Rasulullah sedikit pun tidak merasakan sakit, layaknya perempuan lain merasakan sakit ketika mengandung daripada anaknya. Sallallahu alaihi wasallam. Maka ibundanya Rasulullah ketika mengandung Rasulullah lebih banyak didatangi di dalam mimpinya oleh orang-orang soleh, didatangi malaikat. Ibu kantos di tepangan ke malaikat Israel waktu hamil. Nah, Jibril apa Israel? Ya, Rasulullah ketika berada di dalam kandungan ibundanya, lebih banyak ibundanya memimpikan orang-orang soleh. Ada malaikat, ada para nabi, ada para rasul, ada para bidadari, ada perempuan-perempuan suci yang ada di muka bumi, daripada istrinya Fir'aun, daripada istrinya Nabi Musa, daripada ibundanya Nabi Allah Isa alaihissalam. Seraya mereka semuanya mengatakan, idza wulida syamsul huda fasammi Muhammad. Aminah, kamu sedang mengandung anak laki-laki. Kalau seandainya anak laki-lakimu ini lahir, maka namakan dengan nama Muhammad. Sallallahu. Ibu-ibu kalau lagi hamil mimpi apa? Hah? Mimpi bidadari? Hah? Mimpi malaikat, mimpi para nabi, mimpi orang soleh, mimpi para habaib, mimpi para kiai atau tidak? Hah? Atau sebaliknya malah mimpi Prabu Siliwangi, mimpi Nyi Roro Kidul, mimpi Nyi Blorong. Waliyadzubillah. Kenapa? Sayyidah Aminah adalah perempuan yang layak didatangi oleh mimpi-mimpi yang indah, karena seorang perempuan yang taqiyah, seorang perempuan yang bertakwa, seorang perempuan yang bisa menjaga diri, perempuan yang memiliki harga diri tinggi. Sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi besar Muhammad terlahir ke muka bumi ini di hari Senin. Siapa yang bilang Selasa? Di hari Senin. tanggal 12 Rabiul awal. di bulan Rabiul awal. Tahun Gajah. Kenapa dikatakan tahun gajah? Karena 40 hari setelah kejadian Abraha untuk mengambil Ka'bah, disitulah lahir Rasulullah 40 hari kemudian. Lahirnya di kota Mekah. RT tahun apa? RT berapa? Hiji. Ya. Nabi Muhammad terlahir di kota Mekah Al-Mukarramah. Terlahir Nabi Muhammad ketika terlahir sebelum fajar. Tahu sebelum fajar? Sebelum subuh. Terlahir bukan terlahir layaknya manusia yang terlahir ke muka bumi ini. Bagaimana? Semua manusia terlahir daripada lubang kotoran. Betul apa tidak? Ada yang keluar dari mulut? Hah? Tidak ada. Nabi Muhammad terlahir di atas dari kemaluan perempuan dan di bawah daripada pusat. Bisa dipahami? Kelahirannya dari mana? Bukan daripada tempat keluarnya kotoran. Nabi Muhammad terlahir tidak membawa darah sedikit. Nabi Muhammad terlahir dalam keadaan mata yang dalam tersifati. Nabi Muhammad terlahir dalam keadaan yang sudah terkhitani. Nabi besar Muhammad lahir dalam keadaan wangi. Nabi besar Muhammad lahir dalam keadaan sujud. Nabi besar Muhammad lahir dalam keadaan mengangkat kepalanya ke langit seraya mengatakan Allah. Nabi Muhammad dalam riwayat lain mengatakan sambil melihat ke langit raya mengatakan Ar-Rafiqul A'la. Sebagian riwayat mengatakan Subhanallah wa bihamdi Subhanallahil Azim. Nabi Muhammad mengatakan Inna ummi hina waladatni ra'at busurar ruh. Ibuku ketika melahirkan aku, kata Rasulullah, ibuku berbarengan dengan cahaya yang berbarengan dengan Rasulullah, sampai-sampai ibuku melihat dengan jelas Romawi dari Italia, dari Mekah bisa kelihatan dengan berbarengannya cahaya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana dengan tadi dibacakan di Maulid Simtul Durar bahwasanya riwayat yang diriwayatkan oleh bidan yang saat itu membantu akan kelahirannya baginda Rasulullah. Siapa bidan Rasulullah? Stasia. Namanya bidannya adalah Syafa. Syafa adalah ibunda dari sahabat yang bernama Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf adalah sahabat yang paling kaya.
Ya, paham? Sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad terlahir dalam keadaan suci. Ya Allah, itu Nabi Muhammad. Indah apa enggak tuh kelahiran? Enggak. Yang mana dari awal penciptaan Allah manusia sampai akhir penciptaannya Allah nanti manusia, Allah Ta'ala tidak akan pernah menjadikan satu kelahiran yang lebih abdul daripada Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah terlahir begitu indah. Rasulullah terlalu suci, Rasulullah terlalu indah untuk digambarkan dan untuk disifatkan dari segala sesuatu. Nabi Muhammad itulah kelahirannya baginda Rasulullah. Karena kita tidak akan bisa membicarakan Rasulullah seluruhnya, semua sejarah tidak akan mampu menceritakan Rasulullah. Dikatakan oleh Al-Imam Al-Habib Al-Habsyi, wa ala tafannuni wasfihi bi wasfihi yafna zaman wa fihi ma lam yusafi. Masa akan habis, hadirin. Dunia akan habis. Ahli sejarah akan mati. Pena akan habis tintanya. Kertas akan habis percetakannya. Namun pencatatan, pengingatan Nabi besar Muhammad tidak akan pernah habis. Sallallahu alaihi wasallam. Ini kita malam udah ngelewatin, semuanya kita udah lewatin Rabiul Awwal. Semuanya kita udah lewatin Rabiul Tsani. Kita di ujung daripada bulan Rabiul Tsani. Apa kalau bahasa Sunda Rabiul Tsani? Silih murid. Apa yang udah kita hasilkan daripada bulan Rabiul Awwal ini? Kalau anak kita ulang tahun, kira-kira kita kasih hadiah yang teristimewa. Kita kasih hadiah yang begitu istimewa. Tapi untuk kelahirannya Nabi besar Muhammad, kado apa kita untuk haturkan untuk Rasulullah? Jangan sampai bulan kemarin kita melalui, namun tanpa ada sejarah di dalam mimpi kita, di dalam satu bulan tersebut tidak melihat sosok indah baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Saya pengen tanya dari hati saya, Anda semuanya rindu apa tidak sama Rasulullah? Cinta apa tidak sama Rasulullah? Bagaimana tidak cinta dengan Rasulullah, sedangkan Rasulullah mengatakan, "Lau anna ahadakum tashuku bi syaukatin la ajidu alamaha fi qalbi." Bagaimana kita tidak mencintai Rasulullah, sedangkan Rasulullah mengatakan, kalau seandainya kalian laki ataupun perempuan pulang dari majelis ini menginjak duri, kata Rasulullah, melainkan sakit yang kalian injak, kaki yang kalian rasakan akan aku rasakan juga di dalam hati. Bagaimana kita tidak menyayangi Nabi Muhammad? Bagaimana kita tidak merindukan Rasulullah, sosok yang agung, sosok yang memiliki adalah bentuk kasih sayang untuk seluruh umat. Yang kita dengar dalam bacaan Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak mengutus Muhammad melainkan hanyalah rahmat, kasih sayang untuk alam semesta ini. Tahu kasih sayangnya Nabi besar Muhammad bagaimana? Kalau seandainya kita semuanya ragu dengan kasih sayangnya Rasulullah, sungguh disayangkan hati ini jauh daripada rahmatnya Allah Ta'ala. Ketahuilah hadirin, pernah Rasulullah hendak perang Tabuk. Sebagian riwayat mengatakan perang Hunain. Rasulullah dengan 13.000 anak tentaranya, Rasulullah melalui daripada gurun demi gurun, lalu dengan gagahnya Rasulullah memimpin daripada anak tentaranya tersebut. Rasulullah memberhentikan seluruh anak buah tentaranya tersebut. Seluruh sahabat diberhentikan oleh Nabi besar Muhammad. Lalu Rasulullah memberhentikan seluruh sahabat tersebut. Lalu Rasulullah mengatakan, kita berjalan tidak lurus, namun kita akan memalingkan jalan ke sebelah kanan. Ya Rasulullah, jalan ke sebelah kanan lebih rawan, lebih jauh ya Rasulullah, lebih baik kita jalan lurus. Tahu apa Rasulullah yang membuat Rasulullah memalingkan jalan dari lurus ke sebelah kanan? Karena di depan Rasulullah ada seekor anjing yang sedang menyusui anaknya. Seekor anjing hadirin mendapatkan rahmat Rasulullah, mendapatkan rahmat baginda Nabi besar Muhammad, mendapatkan elusan kasih dari Nabi Muhammad. Bagaimana dengan umatnya? Mustahil kalau kita di malam hari ini rindu kepada Rasulullah, Rasulullah tidak akan pernah membalas rindu kita. Tidak mungkin. Rasulullah pasti balas rindu kita hadirin. Rasulullah pasti balas cinta kita. Jangan kata cinta hadirin, jangan kata rindu. Solawat yang kita haturkan dibalas oleh Rasulullah. Solawat mau keluar dari hati ataupun tidak, mau keluar dari cinta ataupun tidak, Rasulullah mengatakan, ma min musallim alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda ilaihi salam. Satu orang mengucapkan salam kepadaku, kata Rasulullah, Allah akan kembalikan rohku kepada jasadku sehingga aku membalas salam. Ya
Ya Rasulullah. Malam hari ini kita pengen introspeksi diri, sejauh mana kita cinta sama Rasulullah, sejauh mana kita punya ikatan bersama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Umur akan berakhir dan semuanya dari kita tidak ada yang bakalan absen ataupun bakalan gaib untuk masuk ke liang lahat. Betul apa tidak? Kita kalau masuk ke liang lahat yang pertama ditanyakan oleh malaikat apa? Apa? Jawab aja Bu, nanti juga masuk juga ditanya. Jangan malu-malu. Pak, apa pertama kali seseorang masuk ke dalam kubur? Kau buka. Tapi kata Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, seseorang apabila masuk ke dalam kubur sebelum ditanya man rabbuka, malaikat terlebih dahulu membawa satu gambar. Tahu gambar siapa? Gambar Rasulullah. Gambar siapa? Gambar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seraya malaikat tersebut mengatakan, "Ma taqul fi hadzal rajul?" Hei, apa yang kamu kenal dengan seseorang ini? Disodorkan wajah Nabi besar Muhammad. Kira-kira yang bakalan kita jawab apa? Kata Rasulullah, apabila seseorang tersebut menyatakan huwa Abdullahi wa rasuluh, dia adalah hambanya Allah dan Rasulnya Allah, pertanyaan yang 5 tidak jadi. Tapi kalau dia bilang, siapa? Jungkook, artis Korea, apalagi Piala Dunia, Lionel Messi, ini mirip Ronaldo, Erling Haaland, waliyadzubillah, kita nggak bisa jawab gambar siapa yang disodorkan oleh malaikat tersebut. Gambar Rasulullah. Jangan sampai umur menutup kita namun mata belum pernah memandang wajah indah Nabi besar Muhammad. Mata kita akuin hadirin, nggak ada dari mata kita yang nggak pernah berdosa. Semuanya ngelihat yang haram, semuanya melihat satu sama lain, muslim sama muslim memandang dengan pandangan rendah, dengan pandangan cacian, memandang kepada dunia dengan pandangan pengagungan, memandang kepada hal-hal yang besar dalam bentuk dunia adalah bentuk penghormatan, namun memandang kepada orang-orang yang berilmu dengan pandangan hinaan, memandang kepada muslim yang lain dengan pandangan penghinaan, pengcacian. Ini mata yang seperti ini kah mata yang pantas melihat wajah indah Rasulullah? Pantas atau tidak? Yang masih melihat daripada handphonenya pandangan yang kurang baik yang untuk kita lihat, apakah mata semacam ini yang pantas melihat wajah indah Rasulullah? Demi Allah gak pantas. Demi Allah gak pantas. Hadirin, ada satu wajah yang Allah simpan di dalam Al-Quran. Bukan wajah Nabi Musa, bukan wajah Nabi Isa, bukan wajah Nabi Nuh, bukan wajah Nabi Adam, tapi Allah mencantumkan kalimat wajah hanya untuk wajah Nabi besar Muhammad. Allah firmankan di dalam Al-Quran, "Fawalli wajhaka syatral masjidil haram." Wahai Muhammad, palingkan wajahmu, kata Allah dalam Al-Quran. Siapa wajah di sini? Wajah siapa? Satu nabi yang Allah jadikan nabi, tidak Allah cantumkan nama wajah, bentuk wajah di dalam Al-Quran. Satu rasul ulul azmi sekalipun tidak pernah Allah simpan bentuk fisik mereka di dalam Al-Quran. Tapi wajah Nabi Muhammad Allah simpan di dalam Al-Quran. Ada apa dengan wajah Nabi besar Muhammad? Kita khawatir hadirin, kalau mata yang penuh dosa ini Allah haramkan melihat wajah Nabi besar Muhammad. Kita khawatir kalau seandainya dari kita kelak di akhirat Allah tutupi mata kita dengan banyaknya maksiat, haram melihat wajah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah bilang di dalam Al-Quran kalimat wajah untuk Nabi Muhammad, alam nashrah laka. Ada yang mengatakan dadanya ini, yang dimaksud dada di dalam Al-Quran ini adalah dadanya Nabi Musa. Tidak. Apakah ada orang ahli tafsir yang mengatakan dada di dalam Al-Quran di sini kalimat sadrah di situ adalah dadanya Nabi Isa? Tidak. Namun sepakat para ulama bahwasanya sadrah adalah dada di sini adalah dada Nabi Isa Muhammad. Fisik Rasulullah Allah kutip di dalam Al-Quran. Ada apa dengan fisik Rasulullah? Rasulullah memiliki fisik yang istimewa. Rasulullah mengatakan, "Ma ba'athallah nabiyyan illa hasanal wajhi wa hasanal sunnah." Allah enggak mungkin utus satu nabi melainkan nabi tersebut memiliki keindahan di dalam wajah dan suara. Tahu Nabi Muhammad setelah bilang hadis ini apa? Wa kana nabiyyukum ahsanuhum wajhan. Kata Rasulullah, ketahuilah nabi kalian. Siapa nabi kalian? Muhammad bin Abdullah.
Nabi kalian, kata Rasulullah, ahsanuhum wajhan, paling gantengnya wajah, paling indahnya wajah, paling istimewanya wajah yang Allah ciptakan. Wajah baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Sayyidah Aisyah di tengah malam sedang menyulam atau menjahit, tiba-tiba jarum yang dikenakan dipakai oleh Sayyidah Aisyah jatuh ke bawah. Lampu di saat itu tidak sama dengan lampu di masa sekarang. Kesusahan Sayyidah Aisyah mencari jarum. Lalu tiba-tiba datang Rasulullah dengan senyuman yang begitu lebar, mensenyumi daripada Sayyidah Aisyah yang sedang kesusahan mencari jarum. Ketahuilah hadirin, senyuman Rasulullah dari wajah baginda Nabi besar Muhammad menjadikan cahaya yang satupun elektronik di zaman sekarang tidak bisa mengalahkan cahaya yang dilihat oleh pada Sayyidah Aisyah yang ada di dalam diri wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Sayyidah Aisyah pun tidak kecapean, tidak kesusahan untuk mencari jarum tersebut. Beliau langsung mengambil seraya mengatakan, ma'adwa wajhuka ya Rasulullah, wajahmu begitu terang ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Wailun, 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 celaka. Kedengar apa? Celaka. Gak kedengar? Celaka, kata Rasulullah. Hai Aisyah, siapa ya Rasulullah yang celaka ya Rasulullah? Liman lam yara hadzal wajhi yaumil qiyamah. Setiap orang yang tidak Allah berikan izin untuk melihat wajahmu kelak di akhirat. Berarti nanti kita bakalan kebagian ya Rasulullah. Hadirin, kita nih malam hari ini ngapain sih kumpul-kumpul? Udah malam, pulang, tidur, capek, dingin, ahsan di atas kasur. Lebih baik kita berselimut, lebih enak. Nonton TV, main HP, lebih enak. Namun demi Allah, malam hari ini wajah yang sangat capek, ada yang lapar juga. Insya Allah di malam hari ini kita berada di bawah senyuman baginda Rasulullah. Sehingga satupun dari kita yang membantu peringatan Maulid ini, Allah tidak haramkan senyuman indah Rasulullah kelak di akhirat. Amin ya rabbal. Ini yang jamin bukan saya. Ini yang jamin Rasulullah di dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahihnya Al-Imam Al-Muslim. Bahwasanya dikatakan, kata Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Sayyidah Aisyah mengatakan, kanu yatanasyaduna syi'ra inda Rasulullah. Para sahabat kalau lagi duduk sama Rasulullah, mereka melantunkan daripada gubahan syair. Mereka melantunkan daripada gubahan pujian untuk Nabi besar Muhammad. Perlu yang terakhir diketahui, kata Sayyidah Aisyah, Rasulullah kalau dipuji oleh umatnya, Rasulullah kalau dipuji oleh sahabatnya, apa kata Sayyidah Aisyah? Wa huwa yatabassam. Dah kedengar? Bahwasanya Rasulullah kalau dipuji sama umatnya, tadi kita berdiri menghormat Rasulullah, memuji keindahan Rasulullah, membaca maulid, hakikatnya kita di bawah naungan senyuman indah Rasulullah. Rasulullah, kata Sayyidah Aisyah, kalau dipuji oleh umatnya Rasulullah senyum. Ya Allah, sebagaimana Allah gak haramkan senyuman indah Rasulullah di malam hari, jangan haramkan kelak di akhirat ya Rasulullah untuk wajah kami yang penuh berlumuran dosa. Malam hari ini kita datang kemari bukan semata-mata kita orang bersih, bukan. Memperingati Maulid Nabi Muhammad bukan berarti orang yang suci, bukan. Tapi orang yang memperingati Maulid Nabi besar Muhammad, memperingati perayaan Rasulullah, datang ke Maulid seperti ini, mereka mengakui banyak dosa, mereka mengakui banyak kekurangan. Allah Ta'ala firmankan di dalam Al-Quran. Tahu apa? Allah ngasih gerbang buat kita, Allah ngasih pintu buat kita. Apa Allah firmankan di dalam Al-Quran? Walau annahum idzalamu anfusahum, ya, kalau kamu, kata Allah, berlumuran dosa, kalau kamu, kata Allah, berlumuran dengan aib, kekurangan, kecacatan dalam memperhambakan diri kepada Allah, kata Allah apa? Nih, aku kasih kabar gembira, ada pintu, ada gerbang yang besar. Apa kata Allah? Ya, datang kepadamu wahai Muhammad, lalu mereka meminta ampun kepada Allah dengan berkah Nabi Muhammad, lawajadullaha tawwabar rahim, kata Allah. Mereka akan mendapatkan Allah sebagai penerima taubat dan maha penyayang untuk hambanya. Melalui pintu siapa? Melalui pintu Nabi besar Muhammad. Kita selain punya pintu Nabi Muhammad, kita punya pintu anak cucunya Rasulullah. Betul atau tidak?
Kita masya Allah di sini banyak para habaib, harta nggak kekurangan. Insya Allah banyak, apalagi banyak al-atos. Ya, al-atos nih masya Allah katanya. Ya, kita baca roti al-atos tadi, jangan dikira remeh. Makanya kalau orang baca roti al-atos masih pulangnya masih galau, masih bingung, belum baca. Tapi orang yang baca roti al-atos yang dikatakan oleh al-Imam Al-Habib Ali bin Hasan al-Attas, Ali bin Hasan qal ya al-makrub qul ya Umar bin Abdurrahman ya al-Attas bahrid durar. Kata beliau dikatakan orang yang lagi kebingungan jangan baca roti al-Attas, cukup panggil nama pengarangnya aja insya Allah kesusahan hilang. Ada lagi baca roti al-Attas, manggil nama orangnya saja kata al-Imam Al-Habib Ali bin Hasan al-Attas, orang tersebut akan hilang daripada kegundahan. Panggil nama pengarangnya ya Umar bin Abdurrahman ya al-Attas, ya man idza tud'a hadar, yang dipanggil langsung hadir bersama kita. Tuh manggil nama pengarangnya, galau bakalan hilang, kesusahan bakalan hilang, apalagi membaca rotibnya, apalagi membaca karangannya, insya Allah kegundahan, kesusahan kita diangkat oleh Allah Ta'ala. Musibah yang turun daripada orang-orang muslimin, muslimat khususnya di kota Cianjur, mudah-mudahan Allah angkat. Kadang-kadang nih dari kita ngomong, gara-gara dosa itu yang diperlakukan oleh orang Cianjur sehingga Allah turunkan musibah ke Cianjur. Salah hadirin. Ada santri di sini yang pernah menghafal kitab Hadis Nawawi. Terdapat di situ ada hadis Rasulullah mengatakan wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka. Ketahui kata Rasulullah, ketahui setiap dosa yang kamu lakukan belum tentu musibah tersebut menimpa kamu kata Rasulullah. Dan belum juga musibah yang menimpamu dikarenakan maksiat yang kamu lakukan. Bisa saja dosa yang kamu lakukan Allah simpan musibah tersebut di Cianjur. Dosa siapa ya? Dosa kita kadang-kadang. Makanya jangan pelit kalau kita donasi. Kadang-kadang tuh dosa kita juga yang menjadikan gempa dan musibah. Insya Allah kita minta sama Allah Ta'ala angkat daripada musibah yang turun kepada orang-orang Cianjur dan kepada kita semuanya. Allah Ta'ala jaga kita dari segala musibah. Amin ya rabbal alamin. Ini malam terakhir daripada bulan Rabiul Akhir. Di akhir kita di bulan Rabiul Akhir, Rabiul Tsani sekarang. Kira-kira kita mau keluar bulan Rabi, bulan kelahirannya Nabi besar Muhammad, mau keluar dengan apa? Adakah iman yang bertambah? Adakah kecintaan yang bertambah? Adakah kerinduan yang bertambah untuk bersama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Saya teringat waktu saya duduk bersama guru saya Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid di dalam perayaan Maulid. Guru saya Al-Habib Umar mengatakan, sesungguhnya perkumpulan ini, setiap perkumpulan Maulid memiliki rencana. Tahu rencananya apa? Al-Habib Muri gak mungkin cuma ngumpulin kita semata-mata cuma untuk dingin-dinginan, bukan ngabis-ngabisin duit pasang tenda, bukan ngabisin duit buat beliin makanan buat antum semuanya, bukan. Tapi semuanya kata Al-Habib Umar memiliki rencana. Apa rencana kita? Rencana kita pengen bersama Nabi Muhammad di akhirat. Amin. Rencana kita pengen bersama Nabi besar Muhammad di akhirat. Dan terakhir kita mau pulang bawa oleh-oleh. Hadirin, apa tuh oleh-oleh yang antum bawa sekarang? Nasi kuning. Ya Allah, murah banget mau bawa oleh-olehnya nasi kuning. Lalu murah bawa oleh-olehnya nasi kuning atau apa? Marcel, murah. Mau bawa apa lagi? Bawa rokok, lebih murah. Ya, kita pengen pulang bawa oleh-oleh, bawa Nabi besar Muhammad. Gimana sih bawa Nabi besar Muhammad pulang? Bawa Nabi besar Muhammad pulang, bawa ajaran Nabi besar Muhammad ke rumah. Pulang dari Maulid Nabi Muhammad, jangan sampai ada di waktu maghrib dan isya TV yang menyala. Jangan sampai ada TikTok yang menyala. Jangan ada yang stalking Instagram. Bukan ada yang, tidak ada yang melihat YouTube. Gak ada lagi yang main game di waktu maghrib dan isya. Kalau kita pulang bawa oleh Nabi Muhammad, insya Allah subuh ini kita bangun salat subuh. Tapi kalau malam ini subuhnya terlambat, berarti kita pulang gak bawa Nabi besar Muhammad. Kalau seandainya kita pulang dari Maulid, kita masih membiarkan istri kita dalam keadaan keluar rumah dalam keadaan pakai baju tidur, berarti kita belum menghadiri Maulid seperti ini. Kalau kita masih membiarkan anak kita disentuh oleh orang yang bukan mahram, maka kita belum dapat Nabi Muhammad oleh-olehnya. Ya, karena Nabi besar Muhammad mahal. Ya,
Wa insyaallah kita meminta kepada Allah Ta'ala nadkhul ma'ataha wa alih bisuhufil awalat, berharap masuk surga di dalam barisannya Nabi besar Muhammad. Amin. Ya Allah Ta'ala peruntukkan 80 barisan daripada 120 barisan yang akan masuk surga. Allah peruntukkan 80 barisan untuk umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah suatu hari datang Jibril. Di Jibril bawa lembaran. Ketika Rasulullah mendapatkan lembaran yang pertama, Rasulullah senyum dengan begitu indah senyumannya baginda Nabi besar Muhammad. Ketika Rasulullah senyum, Nabi Muhammad menanya, wahai Jibril, ma hadhil asma? Apa yang dimaksud daripada nama-nama ini? Jibril pun mengatakan, wahai Muhammad, nama yang tercantum di dalam kertas ini adalah nama-nama umatmu yang akan masuk surga. Lalu Jibril pun memberikan satu lembaran yang kedua, dan Nabi Muhammad pun menangis. Wahai Jibril, apa yang maksud daripada nama tersebut? Maka Jibril pun mengatakan, wahai Muhammad, ketahuilah bahwasanya nama yang satu ini adalah nama-nama umatmu yang sudah tercantumkan untuk masuk ke dalam neraka. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, taatin perintah Allah, taatin perintah Rasulullah. Insya Allah kita bakalan masuk surga bersama Rasulullah. Rasulullah udah ngasih jaminan buat kita. Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Seluruh umatku akan masuk surga kecuali yang enggan, kecuali yang tidak mau. Sahabat kaget, ya Rasulullah, wa man ya'ba ya Rasulullah? Siapa yang enggak mau masuk surga ya Rasulullah? Ada dari kita enggak mau masuk surga? Kata Rasulullah, man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Siapa orang yang taat kepada aku, dia bakalan masuk surga, dan orang yang melanggar perintah Rasulullah, mereka akan jauh daripada masuk surga. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kita meminta kepada Allah Ta'ala hati yang kotor ini mudah-mudahan kita pulang dipenuhi kecintaan kepada Rasulullah. Amin. Otak yang kotor ini mudah-mudahan pulang dipenuhi baginda Rasulullah. Amin. Tangan yang kotor ini mudah-mudahan mendapatkan haknya untuk bisa bersentuhan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tangan yang suci, tangan yang mulia, tangan yang indah, yang diriwayatkan oleh Imam Anas, Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ma masastu kaffan aliyan min al-harir min kaffi Rasulillah. Aku tidak pernah menyentuh telapak tangan yang lembutnya melebihi sutra, melebihi tangan baginda Rasulullah. Allah jangan haramkan telapak tangan baginda Rasulullah. Habibun yagharul badru min husni wajhi, wajah di mana bulan purnama yang indah, bulan purnama cemburu dengan keindahan wajah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah mengharamkan kita untuk duduk kelak di akhirat bersama Rasulullah. Fi jannatin ma syagani min wasfiha illa likaunil hibbi fiha khayyama. Surga, kata Imam Ali Al-Habsyi, tidak pernah menarikku untuk memasuki surga, tidak pernah membuat aku ingin masuk surga karena keindahan di dalamnya, bidadari, makanan, kelezatan dan yang lainnya, tidak pernah menarik aku untuk ingin masuk surga. Namun karena di dalam surga ada Nabi besar Muhammad. Ya Allah, jangan pisahkan kita bersama Nabi Muhammad. Jaga anak-anak kita ya Allah, mudah-mudahan mereka tidak pernah melanggar daripada ajaran Nabi besar Muhammad, melanggar syariat Nabi besar Muhammad. Ya Allah, kami meminta kepadamu di malam hari ini, ya Allah, tutup usia kami dalam keadaan husnul khatimah, tutup usia kami dalam keadaan membawa iman, tutup usia kami dalam keadaan membawa Islam, tutup usia kami dalam keadaan membawa kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, kumpulkan kami kelak bersama orang-orang daripada ahlul la ilaha illallah, kumpulkan kelak kami bersama barisannya Nabi besar Muhammad. Ya Allah, kalau seandainya kami akan menjumpai sakaratul maut, hadirkan Rasulullah di samping kami. Ya Rasulullah, biarkanlah Rasulullah ya Allah yang akan mentalqinkan, membimbingku untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya Allah, kalau seandainya nanti kami masuk daripada lahat barzahmu, hadirkan Rasulullah bersama kami ya Rasulullah. Ya Allah, kalau seandainya nanti kami akan melewati sirat, jadikan Nabi Muhammad yang akan menuntun kami ya Allah. Kalau seandainya kami nanti akan ditimbang, jadikan Nabi Muhammad adalah yang akan membela kami ya Rasulullah. Dan mudah-mudahan Allah tidak harapkan syafaat baginda Rasulullah, Allah tidak harapkan kebersamaan kita kelak bersama Rasulullah, Allah tidak harapkan kita
memandang wajah indah Nabi besar Muhammad. Allah tidak pisahkan kita bersama anak kita, keluarga kita, melainkan semuanya dikumpulkan di benderanya Nabi besar Muhammad, di benderanya Rasulullah, di bendera di mana seluruh Nabi, Rasul, malaikat, malaikat seluruhnya adalah di bawah daripada bendera Rasulullah. Kumpulkan kami ya Rasul, ya Allah, di bawah daripada bendera tersebut ya Allah. Jangan pisahkan kami bersama Rasulullah. Kami akan menagih janji kepada Rasulullah sesuai kata perkataan Rasulullah. Rasulullah mengatakan, syafaati li ahli al-kabair min ummati. Syafaatku aku peruntukkan untuk orang-orang yang berdosa besar. Ya Allah, ya Rasulullah, sesungguhnya kami memiliki dosa yang besar, kesalahan yang banyak. Kami meminta Engkau di dunia untuk mensyafaati kami daripada gundah fitnah dunia, dan kelak di akhirat selamatkan kami ya Allah dengan berkahnya Rasulullah, dan masukkan kami ke dalam surga bersama barisan pertamanya baginda Nabi besar Muhammad. Jaga akidah kami ya Allah, jaga akidah anak-anak kami ya Allah, jaga akidah daripada muslimin dan muslimat, dan angkat segala musibah yang menimpa seluruh muslimin dan muslimat. Allahumma ya kafiyal bala, ikminal bala qabla nuzulihim minas sama'. اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء. اللهم يا عالم بما يكون اكفنا شر ما يكون قبل أن يكون حتى لا يكون. اللهم يا عالم بما ينزل اكفنا شر ما ينزل قبل أن ينزل حتى لا ينزل. اللهم يا موفق أهل الخير للخير وعنهم عليه، وفقنا للخير وإنا عليه. اللهم ارزقنا المتابعته، اللهم ارزقنا المرافقته، اللهم ارزقنا الاقتداء والاهتداء والاتباع والمحبة والمرافقة لمحمد بن عبد الله في الآخرة وفي الجنة. آمين يا رب العالمين. Mungkin sekian yang bisa Al-Fakir sampaikan, kurang dan lebihnya Al-Fakir minta maaf. Hakadha minni, wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.